Salam Nusantara. Teman-teman yang berbahagia, banyak pihak bertanya kepada saya apa yang harus dikerjakan setelah kita berhasil melakukan proyek nasionalisasi. Sebab kita tahu proyek nasionalisasi itu di samping berat dan besar, ternyata hanya salah satu saja dari sumber-sumber pendapatan kita sebagai sebuah negara. Saya ingin katakan bahwa pasca nasionalisasi, negara harus melakukan apa yang disebut dengan rekapitalisasi. Kita tahu selama ini BUMN kita dan UKM kita itu dikerjakan belum seefektif dan seefisien mungkin, terutama di BUMN. BUMN kita itu jumlahnya banyak, menguasai sektor-sektor strategis, tapi yang terjadi kemudian adalah begitu banyak menjadi sarang KKN. Fakta-fakta di lapangan mengatakan bahwa betapa banyak pejabat BUMN kita ditangkap oleh KPK adalah fakta yang tidak mungkin dipungkiri, bahwa kemudian BUMN kita selama ini tidak menjadi agen utama di dalam penyediaan dana pengelolaan negara. Padahal mestinya APBN kita itu harus ditulang punggungi oleh BUMN. Karena itu niat para pendiri publik ketika mendesain BUMN sesungguhnya adalah niat untuk memastikan bahwa APBN kita sehat, dikarenakan sumbangan terbesar berasal dari BUMN yang kita punya. Karena itu di masa depan seorang pemimpin harus punya visi yang clear dan tegas bahwa BUMN harus dikembalikan menjadi pemain utama, bahkan menjadi kapten dalam sebuah kesebelasan untuk memastikan bahwa APBN sehat karena kami, APBN kuat karena kami, APBN ini menjadi eksposur yang besar sekali untuk memastikan kesejahteraan sekaligus kemakmuran rakyat karena kami. Karena itu di dalam pengelolaannya harus dilakukan apa yang disebut dengan rekapitalisasi, di mana proyek rekapitalisasi ini harus memastikan pertama terjadi pengumpulan kapital yang berceceran di mana-mana menjadi satu. Yang kedua, mereka harus memiliki satu war room yang setiap hari living untuk melaporkan berapa kekayaan yang ada, berapa yang berkurang, berapa yang bertambah. Dan yang ketiga, harus memastikan di dalam dirinya itu zero korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, tradisi untuk berkembang ke depan melalui inovasi dan industri itu harus ditekankan terus-menerus sehingga menjadi elan vital, menjadi modal sekaligus menjadi benchmark yang harus dikembangkan di dalam BUMN sehingga BUMN itu tidak akan ketinggalan dengan swasta dan aktor-aktor ekonomi yang lain. Karena itu saudara-saudara, Presiden harus melakukan usaha-usaha yang sangat serius berkenaan dengan itu, karena selama ini rekapitalisasi yang terjadi terkesan main-main, bahkan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menciderai filosofi, alasan, dan argumentasi kehadiran BUMN. Maka tidak ada pilihan lain, seorang kepala negara, seorang presiden, sekaligus orang yang memenangkan Pilpres harus mengembalikan fungsi dan kegunaan BUMN sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sehingga di dalamnya lahir agensi-agensi yang tangguh, Pancasilais, yang ujungnya adalah memastikan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran seluruh warga negara. Salam Nusantara. Pengen punya pemimpin yang bisa membangun negeri tanpa hutang, biar generasiku mendatang terus merdeka di